Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan bersatu di dalam persekutuan doa pada hari yang ketiga dalam rangka bulan keluarga tahun 2020. Sebelum mengawali persekutuan hari ini, mari kita mengangkat satu pujian dari KJ 452 ayat 1 dan 2, naikkan doa takbir. Sebelum mengawali persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ananda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, mengucap syukur pada hari ini, Engkau telah memberikan berkat yang terindah di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terkhusus pada kesempatan sore hari ini Tuhan, Engkau memimpin kami untuk bersama-sama di dalam persekutuan doa yang ketiga di dalam masa bulan keluarga ya Tuhan. Mampukan Tuhan kami dapat memahami akan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan memuliakan nama-Mu selalu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi yang masih berlangsung, di mana kita diwajibkan untuk persekutuan doa via online ya Tuhan. Mampukan kami semua untuk selalu setia, untuk selalu percaya bahwa Engkau akan memberikan mukjizat di dalam pandemi ini. Engkau akan selalu memberikan keindahan di dalam pandemi ini, dan kami yakin pandemi ini akan selesai dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Engkau pimpin Tuhan persekutuan doa ini dari awal sampai dengan akhir, dan Engkau selalu pimpin kami semua ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hanya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.
saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Marilah Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Monggo, sampun ketemu? Ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu di dalam persekutuan doa hari yang ketiga dalam rangka Bulan Keluarga tahun 2020. Setelah kita tadi membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22, kita belajar dengan tema keluarga yang bertekun di dalam doa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah salah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah. Kita mengenal banyak sekali bentuk komunikasi yang sekarang ada karena kita belajar dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan melakukan pekerjaan juga dari rumah. Kita membutuhkan sarana komunikasi yang tidak bisa ditolak, yaitu internet. Bapak Ibu saudara mengetahui bahwa alat komunikasi sejak zaman dahulu berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari asap, kentongan, surat, telepon, telegram, bahkan sekarang internet. Nah, bisa dibayangkan ketika masa pandemi seperti sekarang ini, internet macet, segala sesuatu dari sendi kehidupan pasti akan terganggu. Karena itu kita sangat-sangat membutuhkan sarana komunikasi untuk kita bersama-sama bisa berhubungan satu dengan yang lain, dari individu kepada individu, individu kepada kelompok maupun kelompok kepada kelompok. Demikian juga dengan kehidupan keimanan kita membutuhkan komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan yang memiliki hidup kita, yang merawat dan memberkati kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu saudara, seperti yang disampaikan oleh Richard Foster, seorang teolog Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa dari semua disiplin rohani, doa adalah yang paling sentral. Karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Jadi, ketika kita tidak melakukan doa, berarti kita tidak melakukan komunikasi dengan Tuhan. Ada hal yang terganggu dari kehidupan kita ketika kita tidak melakukan doa. Kita sebagai pribadi belajar untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa hari demi hari. Demikian juga kita sebagai keluarga diharapkan bahwa kita juga melakukan persekutuan doa yang indah bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan disiplin rohani melalui doa ini akan menolong kita ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, kita ada kesedihan maupun sukacita yang luar biasa. Doa tetap menolong kepada kita untuk kita bisa terus berhubungan secara intim
intim dengan Tuhan. Bisa dibayangkan ketika di dalam keluarga suami hidup sendiri, tidak berkomunikasi dengan istri, atau bapak, ibu hidup sendiri, tidak berkomunikasi dengan anak dan sebaliknya, maka keluarga tidak akan berjalan secara harmonis. Karena itu, kita sebagai pribadi maupun kita sebagai keluarga diharapkan untuk terus-menerus menjalin komunikasi yang baik melalui doa kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu sebagai orang tua boleh menjadi teladan bagi anak-anak untuk terus membawa keluarga ini dekat dengan Tuhan. Anak-anak dengan melalui doa, bahkan anak kecil sekalipun bisa berdoa secara sederhana. Dan itu bisa dimulai karena teladan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua bisa menolong anak-anak sejak mereka mulai bisa berbicara. Mari kita bawa mereka untuk terus bisa berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Menggantungkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, seperti bacaan kita dari Tesalonika 1 ayat 5 ayat 16 sampai dengan 22, di sana dikatakan bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat Tuhan yang baru, yang sedang bertumbuh dan berbuah dengan luar biasa. Tetapi sebagaimana jemaat pada abad mula-mula, pada umumnya mereka juga tidak luput dari persoalan dan penganiayaan. Ketika doa diabaikan, mereka kehilangan arah untuk terus bisa berpegang bagaimana mengatasi tekanan, bagaimana mengatasi penganiayaan. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Dan hal itu adalah hal yang sangat berarti bagi mereka. Pada kenyataannya, Paulus dan rasul-rasul yang lain yang selama ini ada di tengah-tengah mereka menguatkan, tidak selamanya ada bersama-sama dengan mereka. Nah, pada saat mereka tidak didampingi, mereka mungkin akan kehilangan arah. Karena itu, mereka membutuhkan doa, komunikasi kepada Tuhan untuk menjadi sarana kekuatan. Komunikasi zaman itu tidak secepat dan semudah sekarang. Karena itu nasihat untuk terus bertekun di dalam doa merupakan nasihat yang sangat berarti bagi mereka. Mereka dikuatkan, mereka dimampukan untuk mengatasi segala tekanan, segala masalah, segala penganiayaan yang ada, sehingga mereka bisa keluar dari permasalahan itu. Nah, saudara-saudara, nasihat yang sama dari 1 Tesalonika berlaku juga untuk kita sekalian saat ini. Pada saat kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini, sepertinya kita semua kehilangan arah. Tidak ada sesuatu yang bisa dipegang, yang menguatkan, yang menghiburkan. Sepertinya segala sesuatunya tidak ada ujung, tidak ada harapan. Tetapi ketika kita membawa keluarga kita maupun kita secara pribadi untuk terus bertekun di dalam doa, kita perlahan tapi pasti mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Komunikasi yang lancar dengan Tuhan akan menolong kita untuk terus mendatangkan persekutuan dengan Yang Maha Kudus, yaitu Allah sendiri. Dan doa juga menjadi esensi dari ibadah yang benar, menjadi saluran bagi segala berkat, menjadi rahasia bagi kuasa dan kehidupan. Justru karena begitu pentingnya doa, mari kita bersama-sama sebagai bapak, ibu, maupun anak-anak terus membangun kehidupan kita secara pribadi maupun secara doa bersama dalam keluarga, terus menekuni doa ini sehingga segala sesuatu yang sepertinya buram
sepertinya tidak ada harapan, pasti akan menemukan harapan yang baru di dalam Tuhan. Karena itu, jangan pernah tinggalkan doa. Tetaplah berkomunikasi kepada Tuhan di dalam doa hari demi hari, belajar bergantung kepada Allah dengan segala berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini yang diambil dari materi bahan PD3 dengan tema keluarga yang bertekun dalam doa. Saya coba ingin menambahi atau menanggapi untuk penjelasan dari renungan yang sudah disampaikan. Pada dasarnya manusia adalah ciptaan sebagai makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial ada interaksi antar sesama, antar makhluk sosial itu sendiri, yaitu dalam bentuk komunikasi. Kebetulan di sini banyak dibahas tentang komunikasi antar manusia, komunikasi di mana kita berada sebagai bentuk wujud interaksi, yang komunikasi itu dengan sarana yang berbeda sesuai dengan zamannya dan teknologi yang berkembang. Dan zaman itu berubah, sarana komunikasi juga mengikuti perubahan dari zaman itu. Tentang hal komunikasi saya akan menambah sedikit, terutama di dalam lingkup kecil sebagaimana bahan bulan keluarga ini, yaitu komunikasi antar ayah dan ibu, antar orang tua dan anak, atau anak dengan orang tua. Pada dasarnya ada 3 hal yang menjadi perhatian kita agar komunikasi sehat itu ada di dalam keluarga, sehingga di dalam keluarga itu terwujud keluarga yang harmonis atau baik. Yang pertama yaitu komunikasi di mana kita harus menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, tidak banyak bicara, tapi banyak mendengar dulu. Dan yang kedua, berpikir dahulu sebelum berbicara. Yang kedua. Dan yang ketiga, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang barangkali mungkin kita semua, saya sendiri juga mungkin belum bisa melaksanakan ketiga hal itu untuk membuat komunikasi di dalam keluarga. Mungkin bisa kita usahakan atau kita transformasi diri masing-masing melalui diri kita di dalam keluarga, sebagaimana yang disebutkan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, yaitu pembawaan akal budi terus-menerus sebagai transformasi diri untuk mewujudkan ketiga hal tersebut sebagai menjadi komunikasi yang sehat di dalam keluarga kita. Dan berkenaan dengan tema keluarga yang bertekun dalam doa, ini juga ada relasi atau interaksi antara ciptaan dengan Sang Pencipta, yaitu antara kita sebagai pribadi dengan Tuhannya. Dan di sini disebutkan doa adalah sentral dari komunikasi umat kepada Tuhannya. Salah satu, kalau menurut saya. Ada lagi hal yang lain bentuk komunikasi umat kepada Tuhannya, yaitu penyembahan dan pujian. Itu bisa diwujudkan di dalam pemazmur, di mana komunikasi dengan Allah melalui pujian dan penyembahannya. Dan yang ketiga, dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukan Tuhan. Itu juga bentuk komunikasi antara ciptaan dengan Tuhannya. Jadi ada 3 hal komunikasi manusia dengan Tuhannya, yaitu pertama doa, pujian dan penyembahan, dan yang ketiga mendengar firman Tuhan. Itu aja tambahan dari saya. Matur nuwun, monggo dilanjut. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat pujian dari KJ 453 yang ayat pertama sampai dengan 2, Yesus kawan yang sejati.
Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita, sekaligus doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa, walaupun secara online kami boleh melaksanakan ibadah persekutuan doa ketiga pada bulan keluarga ini. Bapa, kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami boleh diingatkan kembali Bapa, untuk kami terus berkomunikasi dengan Engkau. Kami boleh tidak hanya menaikkan permohonan-permohonan, tetapi kami boleh bercakap-cakap, boleh menyampaikan segala sesuatu yang ada pada kami. Biarlah itu menguatkan kami. Terlebih Bapa, pada masa-masa saat ini, kami harus menghadapi situasi pandemi di mana ada hal-hal yang membatasi kami. Banyak hal-hal mungkin yang kami hadapi Bapa, kesulitan-kesulitan yang ada. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami terus bertekun dan berkomunikasi kepada Engkau. Kami yakin Bapa, karena Engkau hanya sejauh doa. Doa mengubah segala sesuatu. Maka itu boleh menjadi pengharapan kami. Terima kasih Bapak, ajarkan kami untuk terus senantiasa bertekun di dalam doa, berkomunikasi terhadap Engkau. Jadikan kami keluarga-keluarga yang bertekun di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau ibadah persekutuan doa online ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Inilah persembahan pujian keluarga Ibu Suwarni Sarno. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi,
kawan sejati dari PKJ 453 dan